Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dalam Islam, dan istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah salat subuh yang rahmatullah, kita akan lanjutkan kajian kita tematik pada pagi hari ini, yaitu keringanan syariat bagi orang yang sakit dalam bersuci dan sholat. Bersuci dan sholat adalah dua syariat yang wajib dilaksanakan baik laki-laki maupun perempuan muslim yang sudah mencapai usia dewasa atau balik dan memiliki akal. Kewajiban tersebut tidak gugur meskipun pribadi muslim tersebut dalam keadaan kondisi sakit. Hanya saja dengan indahnya syariat Islam yang mulia ini ada beberapa keringanan atau rukhsah dan kemudahan yang dapat dilakukan oleh mereka yang sedang sakit ketika hendak bersuci ataupun melaksanakan sholat. Semua itu dimulai dari identitas agama Islam yang mudah dan memudahkan pemeluknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna dina li yusra, yang artinya sesungguhnya agama Islam itu mudah. Hadis riwayat Bukhari nomor 39. Dalam ilmu fikih juga terdapat satu kaidah utama yang berbunyi kesulitan itu akan membawa kemudahan. Kita ketahui bersama bahwa sakit merupakan kondisi yang mengakibatkan rasa sulit dan susah bagi penderitanya. Oleh karena itu, di dalam perkara bersuci dan sholat, Islam memberikan beberapa rukhsah, kemudahan atau keringanan bagi mereka yang sedang sakit pada beberapa keadaan. Di antaranya keringanan dalam bersuci. Saat tidak mampu menggunakan air untuk bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, maka diperbolehkan tayamum untuk menggantikan keduanya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau berhubungan badan dengan perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan permukaan bumi yang baik yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Lalu kapan orang sakit diperbolehkan bertayamum? Pertama, saat khawatir timbulnya bahaya ketika menggunakan air. Kedua, khawatir bertambahnya rasa sakit karena penggunaan air. Dan yang ketiga, khawatir jika menggunakan air maka akan memperlama sakit yang dideritanya, atau timbulnya rasa sakit yang tidak tertahankan jika menggunakan air. Pada keadaan-keadaan tersebut di atas sangat disarankan untuk bertayamum sebagai pengganti bersuci dengan air, baik ketika safar maupun ketika mungkin atau tidak safar. Adapun rasa sakit atau luka yang tidak membuat penderitanya khawatir terhadap penggunaan air, seperti kepala pusing atau dia biasa menggunakan air hangat, atau penyakit tersebut tidak membuatnya harus meninggalkan penggunaan air, maka ia tidak diperbolehkan untuk bertayamum. Mengapa? Karena tayamum diperbolehkan dengan tujuan untuk menjauhkan bahaya dan rasa sakit yang ditimbulkan oleh penggunaan air. Sedangkan pada kasus di atas, orang yang sakit tersebut sama sekali tidak merasakan kesulitan yang menjadi penyebab diperbolehkannya tayamum. Yang kedua, saat tidak bisa mencuci atau mengusap langsung pada anggota tubuh yang diwajibkan untuk dicuci atau dibasuh, diperbolehkan untuk mengusap pada gips atau perban luka saja, baik bersuci untuk hadas besar maupun hadas kecil. Diperbolehkan bagi orang yang sakit dan memiliki luka perban atau gips untuk mengusap gipsnya atau perbannya, yaitu tatkala ia tidak bisa dan tidak dimungkinkan untuk mencuci langsung badan anggota tubuh yang sedang diperban atau gips tersebut, baik lukanya tersebut karena patah tulang atau adanya luka sayatan ataupun karena sebab lainnya. Hal ini diperbolehkan manakala ia takut bertambah rasa sakit jika ia mengusap pada lukanya, atau bertambah lamanya pemulihan sehingga menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan. Dalil yang menyebutkan bolehnya mengusap gips, perban dan yang lain semisalnya ketika
bersuci adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan, kami keluar untuk bersafar. Kemudian salah seorang di antara kami ada yang terkena batu sehingga kepalanya terluka. Kemudian orang tersebut mimpi basah. Lalu orang tersebut bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mendapati keringanan bagiku untuk melakukan tayamum? Mereka menjawab, kami tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu sementara kamu mampu untuk menggunakan air. Kemudian orang tersebut mati lalu meninggal. Setelah kami datang kepada Rasulullah SAW dan beliau diberitahu tentang hal ini, maka beliau bersabda, mereka telah membunuh. Semoga Allah membunuh mereka. Mereka mengapa tidak mau bertanya jika mereka tidak tahu? Sesungguhnya obat tidak tahu adalah bertanya. Sesungguhnya cukup baginya untuk bertayamum dan menutup lukanya tersebut dengan potongan kain, kemudian dia mengusap di atasnya. Hadis riwayat Abu Daud, Ad-Darqutni dan Al-Baihaqi. Keringanan dalam sholat. Bolehkah sholat tidak menghadap kiblat ketika tidak mampu atau ketika tidak ada yang membantunya untuk menghadapkan ke arah kiblat? Hukum asalnya orang yang sakit tetap harus menghadap kiblat ketika sholat. Hanya saja ketika ia sudah tidak mampu bergerak untuk menghadap ke arahnya dan tidak ada orang lain yang bisa membantunya untuk menghadap ke kiblat, maka ia diperbolehkan untuk sholat ke arah yang sesuai dengan kondisi dan posisinya ketika itu. Boleh baginya untuk menghadap ke barat, ke arah manapun yang mudah baginya. Hal ini sejalan dengan kaidah pelaksanaan kewajiban kaitan erat dengan kemampuan. Oleh karenanya, kewajiban melaksanakan sesuatu menjadi gugur jika seseorang tidak mampu melaksanakannya, dan yang sesuatu yang dilarang atau diharapkan menjadi boleh dalam kondisi darurat. Kedua, bolehkah salat sambil duduk atau menyesuaikan kemampuan seperti salat dalam posisi berbaring, menyamping ketika tidak mampu lagi duduk pada saat salat wajib? Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu suatu ketika terkena penyakit wasir. Lalu ia bertanya kepada Nabi SAW perihal tata cara sholatnya. Maka Nabi SAW bersabda, yang artinya sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak bisa, maka duduklah, dan jika tidak bisa, maka sholatlah dengan berbaring. Hadis riwayat Bukhari nomor 1117. Orang yang sakit, tatkala sudah tidak mampu lagi berdiri total dalam sholatnya, atau dengan ia berdiri maka akan memberatkannya dan menyulitkannya, atau dengan berdiri maka akan menjadikan sakitnya semakin parah, maka diperbolehkan baginya untuk melaksanakan sholat dengan posisi menyesuaikan kemampuannya. Baik sholat sembari duduk di atas lantai, tidur dalam posisi menyamping, atau dengan posisi terlentang namun kakinya tetap menghadap kiblat. Jika cara-cara di atas tidak mampu juga untuk dilakukan, maka ia boleh sholat dengan cara apapun yang ia bisa dan sanggup. Ketiga, membuat isyarat dengan kepala saat tidak mampu ruku atau sujud. Orang yang sakit apabila ia mampu berdiri pada sholat wajib, namun ia tidak mampu ruku maupun sujud, maka ia tetap harus sholat sembari berdiri, karena kewajiban berdiri tidak gugur dan dirinya selama ia mampu melakukannya. Barulah ketika sudah sampai pada posisi ruku, ia membuat isyarat anggukan dengan kepalanya, kemudian duduk dan memberi isyarat dengan kepalanya sebagai pengganti sujud dalam kondisi tersebut semampunya. Adapun orang yang sakit sudah tidak mampu berdiri, maka ia salat sembari duduk. Jika ia tidak mampu ruku dalam sujud, maka ia memberi isyarat dengan kepalanya sebagai pengganti keduanya. Untuk posisi sujud, maka isyarat kepalanya harus lebih rendah dari posisi ruku. Berdasarkan kisah Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika menjenguk orang yang sedang sakit, ternyata Rasulullah melihat ia sedang sholat di atas bantal. Kemudian Nabi mengambil bantal tersebut dan menjauhkannya. Ternyata orang tersebut tetap mengambil benda berupa kayu untuk sholat beralaskan dengannya. Nabi SAW pun mengambil kayu tersebut dan menjauhkannya.
Lalu Nabi bersabda, sholatlah di atas tanah jika kamu mampu. Jika tidak mampu, maka sholatlah dengan isyarat. Jadikan posisi sujudmu lebih rendah daripada ruku'mu. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Al-Kubra. Jika tidak mampu untuk duduk, maka ia sholat dengan posisi berbaring menyamping. Jika tidak mampu juga, maka ia sholat dengan posisi berbaring telentang, sedangkan posisi kakinya menghadap ke arah kiblat, dan ia membuat isyarat juga untuk melakukan ruku dan sujudnya. Saat orang sakit tidak bisa lagi membuat isyarat dengan kepalanya, namun ia masih bisa membaca doa dalam sholat, maka doa tersebut tetap wajib dibaca dan tidak gugur hukumnya. Darinya menurut pendapat yang lebih kuat, karena ia masih mampu melakukan bacaan doa tersebut, dan yang gugur darinya hanya gerakannya, karena ketidakmampuannya di dalam melaksanakan hal tersebut. Selanjutnya yang keempat, apakah meninggalkan sholat dan sholat jamaah sakit parah dibolehkan? Orang yang sakit namun masih mampu untuk berangkat ke masjid, maka ia wajib melaksanakan sholatnya secara berjamaah menurut pendapat yang lebih kuat. Sholat berjamaah dengan berdiri jika ia masih mampu atau menyesuaikan kondisi kesehatan dirinya yang jelas tetap harus berjamaah. Adapun jika ia benar-benar tidak mampu berangkat ke masjid, maka ia boleh sholat berjamaah di tempatnya sendiri, dan jika tidak mampu berjamaah, maka ia mendapatkan keringanan untuk sholat sendirian. Darinya adalah ketika Nabi SAW sakit parah, beliau tidak sholat di masjid, padahal beliau adalah imam kaum muslimin. Lalu beliau memerintahkan Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menggantikannya sebagai imam. Yang kelima, menjamak sholat ketika mendapat rasa sakit berat dan sulit. Sakit parah yang membuat penderita merasa sulit dan berat untuk melaksanakan setiap sholat pada waktunya merupakan salah satu uzur yang memperbolehkan seseorang muslim untuk menjamak antara dua sholat, baik antara zuhur dengan asar, maghrib atau dengan maghrib dengan isya. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Sebab diperbolehkan jamaah adalah rasa sulit dan berat, sedangkan sakit merupakan kondisi yang menyebabkan rasa sulit pada diri seorang hamba. Oleh karenanya para ulama memperbolehkan menjamak bagi orang yang sakit apabila ia mendapatkan kesulitan dan kesusahan untuk melaksanakan setiap sholat pada waktunya. Ada dua catatan penting terkait menjamak sholat ini. Catatan pertama, untuk menjamak sholat karena sakit atau sebab lainnya tidak diisyaratkan adanya uzur sebab yang memperbolehkan jamak tersebut pada permasalahan pertama, zuhur atau maghrib. Jika misalnya dia telah menyelesaikan sholat pertamanya zuhur atau maghrib, lalu uzurnya tersebut baru muncul, dia tetap diperbolehkan untuk menjamak sholat pertamanya tersebut dengan sholat berikutnya, yaitu asar atau isya. Begitu pula tidak diisyaratkan bertahannya uzur sebab sampai berakhirnya sholat yang kedua, asar atau isya. Contohnya, seseorang yang menggabungkan dan menjamak sholat zuhur dan asar karena sakit, dan pada saat yang kedua penyakitnya terangkat darinya dan ia sembuh, maka hukum jamak sholatnya tidak batal dan tetap terhitung sah. Dalam jamaah sholat tidak disyaratkan berkelanjutan dan bertahannya uzur yang memperbolehkan jamaah sehingga berakhirnya sholat yang kedua. Catatan kedua, pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah sholat Jumat tidak boleh digabungkan dan dijamak dengan sholat asar dengan cara jamak takhir atau dilakukan di waktu sholat asar. Hal ini dikarenakan sholat Jumat merupakan syariat sholat sendiri, memiliki syarat-syarat tertentu dan tata cara yang berbeda dengan pula rukunnya dan pahalanya dengan sholat 5 waktu. Adapun jika dilakukan dengan cara jamak takdim, maka sebagian ulama membolehkannya seperti dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun yang lebih aman adalah hendaknya tidak menjamak sholat Jumat dengan sholat asar secara mutlak, baik dengan takdim maupun akhir.
Karena jika melihat hadis-hadis yang menyebutkan perkara jamak sholat, maka yang disebutkan hanyalah menjamak antara zuhur dan asar, dan tidak ada riwayat dari Nabi SAW bahwa beliau menggabungkan sholat asar dengan sholat Jumat, sehingga tidak benar apabila sholat Jumat dikiaskan dan disamakan dengan sholat zuhur. Oleh karena itu, orang yang sakit apabila berada di hari Jumat dan ingin menjamak antara sholat zuhur dan sholat asar, hendaknya ia tidak ikut hadir dalam sholat Jumat, dan sebagai gantinya ia melaksanakan sholat zuhur lalu menjamaknya dengan sholat asar. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada pagi hari ini, terutama bagi orang yang kesulitan dalam menjalankan bersuci ataupun sholat, yang kondisinya sedang sakit, tidak melalaikan atau tidak melupakan untuk melaksanakan sholat atau bersuci. Karena bagaimanapun juga hadis bersuci maupun sholat ini tidak boleh ditinggalkan bagi setiap muslim. Namun di dalam agama Islam segala sesuatunya diatur dan dimudahkan. Apapun tata caranya, mungkin ini bisa menjadi dasar kita untuk melakukan keringanan di dalam melaksanakan bersuci ataupun sholat. Cukup panjang pembahasannya karena memang ini yang sering dihadapi oleh kaum muslimin, sehingga dengan penjelasan seperti ini